Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan akhlak dengan membaca ahadits al-akhlak, kumpulan hadits seputar akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Kita pada hari ini masuk di poin yang ke-9 yang belum sebutkan, yaitu hukuk al-ummal, hak para pekerja. Sudah kita lewati, alhamdulillah, banyak poin yang menunjukkan bahwa Islam itu menjelaskan banyak perkara, banyak hak yang harus dipenuhi bagi orang yang dibebankan hak tersebut. Di antara yang disebutkan adalah hukuk al-ummal, haknya para pekerja. Haknya para pekerja. Tentunya ini adalah terkait dengan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala muliakan berupa kelebihan, sehingga dia memiliki ummal, para pekerja. Para pekerja. Walaupun ini tidak semua orang memiliki para pekerja atau pekerja yang bekerja di bawah naungannya. Dan sebagian orang ya menjadi pekerja, bukan pemilik dan penanggung jawab dari suatu perkara. Tapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan hal ini, maka dia memiliki para pekerja yang melayani pekerjaannya dalam maslahat-maslahat yang berbagai macam jenisnya. Banyak. Seorang itu mempekerjakan orang. Apakah dalam masalah diniyah atau duniawi ya? Apakah itu masalah agama? Karena masalah agama dibangun di atas ta'awun alal birri wat taqwa. Saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Masalah dunia juga begitu. Dibangun di atas saling apa? Ta'awun. Dibangun di atas saling ta'awun. Maka syariat Islam telah datang menjelaskan perkara ini di antaranya tentunya siapa saja nanti yang memiliki pekerja yang bekerja di bawah tanggungannya, dia harus menghindarkan diri dari mendolimi mereka. Makanya yang disebutkan yang pertama adalah oleh penulis hadits-hadits yang terkait dengan bahayanya bersikap dolim, tidak adil terhadap para pekerja. Boleh disebutkan hadis pertama, An Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al ibad uratan gurlan buhma. Qala qulna wa ma buhma? Qala laisa ma'ahum syai'. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Anal malik, anad dayyan. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nari ay yadkhulan nara walahu 'inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu min.
Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannati ayyadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nari 'inda haqqun hatta aqussahu min hatta latamah. Qala qulna kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhma. Qala bil hasanati was sayyiat. Rawahu Ahmad. Ini hadis pertama yang beliau sebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata beliau dari Abdullah ibnu Unais. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, atau Nabi berkata hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat. Uratan gurlan buhma. Dalam keadaan urah, telanjang. Gurlan tidak bersunat. Buhma dan buhma. Apa artinya buhma? Diterangkan oleh Nabi SAW. Qala kulna, beliau berkata, kami bertanya, wama buhma, apa itu buhma? Kalau urah itu jelas. Dia urah itu telanjang bulat. Gurlan tidak bersunat. Buhma, apa itu buhma? Qala, kata Nabi, laisa ma'ahum syai'. Tidak ada bersama mereka sesuatu apapun. Artinya tidak punya lagi apa-apa. Makanya di sebagian terjemahan kita bisa melihat bahwa mereka katakan tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Artinya alas kaki saja tidak punya. Sandal saja tidak punya. Apalagi mau punya celana, baju. Enggak, pokoknya kata Nabi. Tapi ini lebih umum. Tafsir langsung dari Nabi itu dikedepankan. Karena itu Nabi yang mengatakannya. Iya. Buhma artinya tidak punya apa-apa. Bahkan bukan lagi alas kaki. Istri, anak, orang tua. Sudah tidak punya, itu namanya buhma. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapanya. Tidak ada siapa-siapanya. Ini lebih bagus, lebih umum tafsir dari Nabi SAW. Dan dalam menafsirkan hadis, tafsirnya Nabi itu muqaddam. Lebih didahulukan daripada segala tafsir. Ya, karena Nabi lebih mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tafsirnya sahabat. Kemudian setelah itu tafsirnya sahabat. Ini makna buhma. Tsumma yunadihim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka bisautin, dengan suara. Ucapan ini membantah orang-orang Asy'ariyah, apalagi orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya suara. Quran ini bukan suaranya Allah, itu adalah bahasanya Jibril yang dibahasakan kepada Nabi. Adapun Allah tidak bersuara. Na'udzubillah. Ini Nabi katakan Allah punya suara. Allah punya suara. Makanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Huruf, berhuruf dan bersuara. Berhuruf dan bersuara, bukan makhluk. Karena keharusan dari pendapatnya Asy'ariyah, Quran itu makhluk, tapi dia halus. Karena dia bilang itu adalah ucapannya Jibril. Itu adalah ucapannya Jibril. Na'udzubillah dari kesesatan. Jadi di sini ini bantahannya. Kemudian Allah memanggil mereka dengan suara. Berarti Allah punya suara. Tentunya suaranya Allah tidak sama dengan suaranya makhluk. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Yasma'uhu. Yang suara ini didengar oleh man ba'uda, oleh yang jauh. Kama yasma'uhu man qarub, sebagaimana yang didengar oleh orang yang dekat. Artinya betul-betul Allah itu punya suara. Ya, ini penguat dan penekanannya. Apa kata Allah? Anal malik.
saya adalah raja. Wa ana dayyan, saya adalah penguasa. Wala yambagi li ahadin, ini poin kita setelahnya. Dan tidak pantas bagi seorang pun min ahli nar, dari penduduk neraka, ayyadkhulan nar, untuk masuk ke dalam neraka, walahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun. Dia memiliki di sisi penduduk surga itu hak. Jadi walaupun itu dia penduduk neraka, dan tidak akan masuk neraka kalau dia punya hak di penduduk surga. Sampai di kata Allah, hatta akussahu min, sampai saya mengkisos darinya. Jadi penduduk neraka sekalipun, padahal kita bilang, oh penduduk neraka sudah pasti menjadi penduduk neraka. Kenapa dikisos lagi di penduduk surga? Tapi itu namanya keadilan. Iya, artinya kalau ada seorang yang memiliki kelebihan, kemudian dia memiliki para pekerja. Ini tuannya ini, yang memperkerjakan ini masuk di penduduk neraka. Terus pekerjaannya penduduk surga. Kalau ada kedolimannya, maka tidak akan masuk neraka sampai dia mengkisos dulu dengan tadi. Walaupun penunjukan hadis ini umum, tapi ini terkait dengan pembahasan kita. Sebaliknya, wala yambagi li ahadin min ahlil jannah, tidak sepantasnya dari seorang pun penduduk surga, ayyadkhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga, wali ahadin min ahlin nar indahu haqqun, dan dia memiliki hak dari seorang penduduk neraka, hatta akussahu min, sampai saya mengkisos darinya. Kebalikannya tadi, kalau ada penduduk surga, seorang tuan penduduk surga, kemudian ada pekerjanya, naudzubillah, menjadi penduduk neraka. Terus mereka punya hak. Di penduduk neraka ini punya hak terhadap penduduk surga ini tuannya. Atau tuannya ini punya hak terhadap pekerjanya di penduduk neraka. Tidak akan masuk surga sampai dikisos dulu. Sampai dikisos dulu. Hatta latomah, sampai tamparan. Nah, dia pernah menampar pekerjanya tanpa hak, maka akan dikisos dengan hal tersebut. Maka kata Nabi, kata para sahabat, bagaimana dan waktu itu kami tidak punya apa-apa, kan kami telanjang, tidak bersunat, tidak memiliki apa-apa. Dengan apa kisosnya? Kisosnya dengan apa? Qala bil hasanati was sayyi'at. Di sana kisosnya dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kamu punya kebaikan akan dikasih orang yang kamu dolimi. Sebaliknya kalau kamu juga tidak punya kebaikan, maka keburukan orang itu akan limpahkan kepadamu. Begitu jadinya. Di sana kisosnya dengan kebaikan dan keburukan. Makanya di hadits berikutnya ceritakan orang yang bangkrut. Hadis kedua. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadaruna manal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqaddama alaihi ukhida min qatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ini bahaya. Ini hadits riwayat Imam Muslim.
Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu bangkrut? Nah, bangkrut. Ya, para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka di kehidupan dunia ini. Kata mereka, ya, qalu, mereka menjawab, yang bangkrut menurut kami adalah yang tidak punya lagi dirham, tidak punya lagi apa-apa. Itu dibilang bangkrut. Sudah tidak punya uang, tidak ada juga yang bisa dia jual. Itu dikatakan apa? Bangkrut. Itu kan kita bilang, mana si fulan dulu itu yang pedagang. Oh, bangkrut, kasihan. Tambah kasihan. Iya, bangkrut. Itu bangkrut menurut kita. Tapi kata Nabi, tidak. Innal muflis, sesungguhnya yang bangkrut. Min ummati, dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolah, dengan solat. Dia orang yang solat. Wasiyam, dan dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasanya. Wazaka, datang pada hari kiamat membawa pahala zakatnya. Wayati, tapi dia juga datang qad syatama hada, telah mencela ini. Wa qad fahada, menuduh si ini tanpa hak. Wa akala mala hada, dan telah memakan harta si ini. Wa safaka dama hada, dan telah mengalirkan darah si ini. Wa daraba hada, dan memukul si ini. Fayu'ta min hasanatihi. Inilah di hari kiamat. Maka diberikanlah kebaikannya. Yang dia pernah cela, diberikan kebaikannya. Pukul, diberikan kebaikannya. Itulah kisosnya. Wahada min hasanati, ini juga dari kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatuh, kalau sudah habis kebaikannya. Qadarullah, sudah habis kebaikannya, tidak ada lagi. Karena sudah dikasih si fulan yang pernah dia pukul, si fulan yang pernah dia cela, si fulan yang pernah diambil hartanya. Ini bahaya kezaliman ini. Terkait dengan pekerja, si fulan tidak pernah dia kasih gajinya. Dia sudah berakad dengannya tapi dia tidak kasih. Kalau habis kebaikannya, sebelum yuqadama alaih, sebelum ditunaikan apa yang merupakan kewajibannya, ukhidha min khotoyahum, diambil dari kesalahan orang itu yang dia pernah pukul, dia pernah zalimi, diambil kesalahannya. Faturihat alaih, dan diberikan kepadanya. Na'udzubillah. Jadi tadinya itu dosanya lebih ringan, kebaikannya banyak, tapi kebaikannya banyak diambil oleh orang yang pernah dia pukul, dia zalimi. Iya. Maka dikasih lagi dosanya kalau sudah habis. Tsumma turiha finnar. Maka dia dilemparlah ke neraka. Kenapa bisa ini? Lebih banyak dosanya jadinya sekarang. Karena dosanya orang yang dia zalimi tadi dikasih kepada dia. Oh, ini bahaya sekali ternyata. Makanya sebentar itu akan datang nanti pertanyaan dari seorang sahabat. Ya, yang menyebutkan hal ini. Kita baca hadis yang ketiga. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah, salah satun ana qasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tabi thumma qadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Rawahul Bukhari. Ini memang langsung sekarang terkait dengan pekerja. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi. Ada 3 golongan. Saya, kata Allah, yang akan menjadi pendebatnya
di hari kiamat. Seorang yang a'tobi, seorang yang diberikan, yang ya, yang memberikan sesuatu karenaku. Ada orang memberikan sesuatu karena Allah. Kemudian summa godaro, kemudian dia tipu. Orang ini ikhlas karena Allah, tapi malah orang itu apa? Menipunya. Oh, itu Allah yang menjadi pembelanya nanti di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun ba'ahurran fa'akala samana. Seorang lelaki yang menjual orang yang merdeka. Menjual orang. Menjual orang. Ini bahaya, ini menjual orang. Iya. Kemudian dia makan harganya. Dia pekerjakan orang tapi dengan menjual orang itu. Kemudian dia memakan hasilnya. Itu juga Allah yang akan menjadi pendebatnya pada hari kiamat. Terakhir ini yang ketiga. Warajulun ista'jaro ajiron. Seorang lelaki yang memperkerjakan seorang pekerja. Fastaufa, maka orang itu memenuhi pekerjaannya. Melakukan pekerjaannya. Tapi walam yu'ti ajroh. Dia tidak memberikan gajinya. Ada orang sudah bekerja, terus setelah selesai dia bekerja tidak diberikan gajinya. Oh, ini akan Allah bela nanti pada hari kiamat. Hati-hati. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ini haknya pekerja, ketika dia sudah bekerja, diberikan gajinya. Diberikan gajinya. Iya. Maka siapa yang tidak memberikan gajinya, ini adalah kezaliman. Dan dia akan menanggungnya pada hari kiamat. Makanya dalam hadits berikutnya kita dianjurkan untuk memberikan gajinya seorang itu sebelum kering keringatnya. Setelahnya, kata beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atul ajira ajrah qabla ay yajiffa 'araquhu. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah pekerja itu gajinya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Artinya segeralah dalam memberikan gajinya jika sudah memang akadnya gajinya waktu itu. Akadnya waktunya di waktu itu. Iya. Ini yang dianjurkan untuk bersegera. Dianjurkan untuk bersegera. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh mengakhirkan gajinya pekerja itu. Tidak boleh mengakhirkan gajinya apa? Pekerja. Kalau mengakhirkannya, maka ini membahayakan kita sendiri. Akan membahayakan kita sendiri. Karena itu adalah merupakan kezaliman. Merupakan kezaliman. Kemudian hadits berikutnya beliau berkata. Anil Ma'rur Ibn Suwaid. Seorang tabi'in. Dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Qala. Dia berkata lakitu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu birrabadah wa alaihi hullatun wa ala gulami hullatun fasa'altuhu an dzalik faqala inni sababtu rajulan fa'iyyartuhu bi ummi faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar a'ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah ikhwanukum qawalukum
Ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum wama wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum rawahul Bukhari. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Al-Ma'rur Ibnu Suwaid beliau berkata, saya menjumpai Abu Dzar, sahabat yang mulia berrobadah di suatu daerah bernama Robadah. Dan dia waktu itu memakai hullah, memakai jubah yang bagus. Terus di pelayannya juga pakai jubah juga yang bagus. Sama. Saya tanya hal itu kepadanya. Kenapa? Orang kan biasanya beda antara siapa? Antara yang memperkerjakan dengan yang bekerja. Beda pakaiannya. Ini sama. Ini sama pakaiannya. Iya. Maka ini Al-Masrur Ibn Suwaid heran. Kenapa sama dengan gulamnya. Dengan budaknya. Pelayannya. Gulam itu pelayan. Dia berkata, saya pernah mencela seorang. Saya pernah mencela seorang. Saya pun mencelanya karena ibunya. Jadi saya mencela karena ibunya. Maka Nabi berkata kepada saya, wahai Abu Dzar, apakah kamu mencelanya karena ibunya? Sungguh, kamu adalah seorang yang pada dirimu terdapat perkara jahiliyah. Karena mencela nasab. Ya, berbangga-bangga dengan nasab, itu perkara jahiliyah. Dan Nabi berkata, ikhwanukum, saudara kalian itu, maksudnya teman-teman kalian, bahkan itu adalah pelayan kalian, itu khawalukum. Ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah termasuk ya tanggungan kalian. Pekerja itu kan tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah yang menjadikan mereka itu berada di bawah kalian. Kalau nanti antum punya anggota di bawah bekerja untuk antum, itu Allah yang memudahkannya. Jangan dicela. Iya, karena ibunya. Kan sebagian orang kan kalau ada pekerjanya, kamu itu pelayan, anak pelayan. Enggak boleh. Iya, enggak boleh mencelanya. Allah yang menjadikan itu dimudahkan. Kalian mendapatkannya. Maka kata Nabi, Nabi katakan itu saudara. Menunjukkan apa? Kedudukannya apa? Sama dengan saudara. Enggak boleh didolimi, enggak boleh dicela, enggak boleh. Karena ibunya. Maksudnya orang kan, kamu anak bapakmu pelayan memang, ibu pelayan memang. Enggak, apa salah dia dengan ibunya? Kan begitu. Enggak boleh. Faman kana akuhu tahta yadihi. Siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaannya. Yaitu orang itu bekerja untuknya. Faliyut'imhu mimma ya'kul. Hendaklah dia kasih makan apa yang dia makan. Makan sama-sama. Memang itu adalah orang membantumu. Tapi bukan berarti nanti makanannya beda dengan kamu. Kamu makan sama dia kalau kamu makan apa kira-kira? Kalau kamu makan coto rezeki, sama pekerjamu dulu. Yang tukang bawa kitabmu itu, kasih makan juga coto di sampingmu. Nah, paham Rizki? Misalnya nanti Rizki itu jadi ustaz. Pelayannya itu 10. Sudah, makan coto sama-sama 10 orang. Paham saudara? Jadi kata Nabi, hendaklah dia makan seperti yang kamu makan. Wal yulbis, ini yang membuat Abu Dzar pakaian yang sama. Wal yulbis mimma yalbas. Dan hendaklah dia memakaikan pelayannya itu apa yang dia pakai. Apa yang dia pakai. Karena memang dia secara pekerja, dia pekerja. Tapi secara manusia,
saudara kita. Saudara kita. Wala tukallifuhum mimma yaglibuhum. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Yang dia mampu saja. Yang dia mampu saja. Fa in kallaftumuhum. Kalau kalian bebani mereka dengan sebuah pekerjaan, fa'inuhum, bantu dia. Mudahkan dia. Minimal kalau antum tidak bisa bantu kerjaannya, ya bantu dengan alatnya. Bantu dengan hal yang membuat pekerjaan itu apa? Ringan. Bantu dengan membuat pekerjaan itu menjadi mudah. Tidak harus itu bantu dengan mengangkat bersamanya. Tapi kalau kita bisa mengangkat juga bersamanya, angkat bersamanya. Paham kan? Ini dorongan dari Nabi SAW untuk tetap menjaga persaudaraan. Walaupun itu adalah siapa? Yang melayani kita. Dia di bawah kita. Paham kan? Dia di bawah kita. Jadi ini dibedakan. Bedakan masalah dia pekerja sama bedakan dia masalah apa? Saudara kita. Paham kan? Karena Islam memberikan semuanya hak pada tempatnya. Pada posisinya. Ini Masya Allah. Kemudian dalam hadits berikutnya lagi kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan ini kita tutup dulu. Kita akhir dengan hadis yang ini sekarang di hari ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna rajulan qa'ada baina yadayn nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li mamlukin yukadzibunani wa yakununani wa ya'sunani wa ashtumuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum qala yuhsabu ma qanuk wa asawk wa kadzabuk wa iqabuka iyahum fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la lak wala alaik wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim kana fadlan lak wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim uqtus salahum minkal fadl qala fatanahar rajul faja'ala yabki yahtifu wa yahtifu faqala ya Rasulullah faqala Rasulullah amma taqra'u kitaballah wa nad'ul mawazinal qista yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqal al-ayah faqala ar-rajul wallahi ya Rasulullah ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim ushhiduk annahum ahrarun kulluhum rawahu Tirmidzi. Hadits ini riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwasanya seorang laki-laki duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki beberapa budak. Budak dia punya. Kemudian budak-budak ini yukadzibunani, mendustakan saya. Wa yakununani, mengkhianati saya. Ini budak-budaknya tidak amanah, para pekerjanya. Dusta, berbohong, khianat. Wa ya'sunani, bahkan mereka membangkang. Bermaksiat kepadaku, artinya tidak taat kepadaku. Ya karena mereka seperti itu, wa ashtumuhum naudzubillah. Saya mencela mereka
Wa adribuhum, dan saya memukulnya, tidak sampai mencela, saya pukul dia. Fakaifa ana minhum. Bagaimana saya tentang mereka itu? Apakah ini sudah benar atau salah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsabu ma khanuk. Mereka akan dihisab, akan ditanya tentang apa yang mereka khianati kamu dengannya. Mungkin mereka akan ditanya itu. Wa asauk, mereka akan dihisab tentang maksiatnya mereka kepadamu. Wa kadzabuk, mereka akan ditanya tentang pendustaannya kepadamu, kebohongannya. Tapi wa iqobaka iyahum, siksaanmu juga, pukulanmu kepada mereka juga tadi itu akan diikob. Jadi dihisab. Jadi bukan hanya mereka yang akan dihisab, pekerja. Tapi juga siapa yang akan dihisab? Kamu juga sebagai pemberi kerja. Kamu memukul mereka, itu akan dihisab. Fa in kana iqabaka iyahum, kalau pukulanmu itu kepada mereka. Kalau pukulanmu kepada mereka, biqadri dzunubihim, sesuai dengan salahnya, sesuai dengan kesalahannya. Kamu pukul mereka karena memang salah dia ke situ. Iya. Karena kafafan, maka itu adalah akan cukup lalak wala alaik. Maka tidak akan ada kebaikan dan tidak akan ada keburukan atasmu. Kamu aman kalau sesuai. Ini menunjukkan nanti hati-hati, jangan sampai kita ada orang bekerja sama antum. Antum mencelanya, antum bahkan memukulnya. Tidak sesuai dengan kesalahannya. Pokoknya antum cela dia di masalah pekerjaan, antum cela juga dia di masalah lain. Pokoknya tidak ada kebaikannya lagi. Salah. Kalau antum cela di masalah pekerjaannya, di situ saja. Setelah itu antum tetap baik lagi sama orangnya. Kan salah kerja. Salahnya apa? Dikerja. Hati-hati berlebihan. Kadang sebagian orang begitu. Sudah keluarkan dari pekerjaan, oh dia berusaha lagi bagaimana orang ini tidak diterima di perusahaan lain, di tempat kerja yang lain. Wah, dolim, itu melebihi. Kalau dia sudah salah di kamu, ya sudah. Itu saja kamu hukumi. Sebagian orang kan begitu. Sebagian orang yang seperti itu. Iya, bahkan ada di dunia pesantren itu hati-hati. Kadang ada pesantren, kalau keluar dari pesantrennya, dia dikeluarkan karena ada kesalahannya. Tapi dia pergi juga kasih tahu pesantren lain. Enggak usah terima itu, enggak bagus. Enggak boleh. Begitu. Iya. Sampai saya pernah dapat begitu. Ada orang mau masuk, misalnya daftar di RBA, ini di pesantren sana ustadznya dia bilang, itu enggak bagus orangnya. Ah, itu urusan nanti di sini. Kalau di sini memang dia melanggar aturan karena enggak bagus, kita keluarkan karena memang melanggar di sini. Kamu jangan sampai dolimi orang. Siapa tahu di sana enggak bagus, tapi di sini sudah bagus. Salah, enggak boleh antum dukung seperti itu. Paham kan? Enggak boleh. Ada beberapa begitu. Dia diterima tapi misalnya di tempat lain bilang bahwa ini enggak, itu nanti urusannya di sini. Kalau dia nanti enggak bagus sini baru jangan kamu di sana karena enggak bagus di tempatmu, kemudian kita berusaha untuk mengharumkan orang ini masuk di tempat lain. Bisa saja tempat kita enggak cocok, di tempat lain cocok. Paham kan? Enggak boleh kita zalim melebihi itu. Enggak boleh. Jangan bantu saudaramu seperti itu. Paham kan? Nah, ini di semua tempat begitu. Enggak boleh kita lakukan. Karena kita akan dihisab. Kita akan dihisab. Kalau sekadarnya, kamu enggak ada apa-apa. Tapi wa inkana iqabuka iyahum duna dunubihim. Sekarang, kalau ikob kamu, hukumanmu itu adalah ternyata di bawah kesalahannya. Iya, di bawah kesalahannya. Ini kesalahan dia ini lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya. Kemudian hukuman kamu rendah. Di bawah itu. Di bawahnya itu. Karena fadlan lak, maka itu keutamaan bagimu. Paham kan? Ada orang melanggar.
hukuman kita di bawah daripada kesalahannya. Itu keutamaan bagimu. Nah, ini kalau antum nanti memiliki pekerja. Kalau bisa di bawahnya saja. Jangan melebihi. Iya. Kalau sama-sama ini bahaya. Karena kita kadang tidak bisa takar samanya. Paham kan? Tapi kalau di bawahmu, itu keutamaan bagimu. Tapi kalau lebih wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Kalau ikopnya kamu itu, siksaan kamu itu, hukuman kamu itu kepada mereka di atas kesalahannya. Di atas apa? Kesalahannya. Uktusso. Kamu akan dikisos. Lahum mink. Untuk mereka dari kamu. Untuk mereka dari kamu. Al-fadlu, kelebihannya. Jadi kalau kamu lebih, nah kebaikanmu akan dikasih ke mereka. Kalau kamu tidak punya kebaikan, maka dosa mereka akan dilimpahkan kepada kamu. Berarti bahaya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kita harus apa? Memperhatikan hak saudara kita. Jangan mendoliminya. Jangan mendoliminya. Anda bisa paham ini? Jangan mendoliminya. Ini Masya Allah. Ketika mendengarkan hal ini, fatanahar rajul, orang tadi pun agak menyingkir sedikit. Kan dia duduk di hadapan Nabi. Dia menyingkir sedikit. Dia mengingat kembali apa semua yang dia lakukan itu. Dan Rasulullah membaca ayat dan mengatakan kepadanya, kamu tidak membaca. Kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak akan ada seorang jiwa pun akan didolimi. Walaupun sebesar darah al-ayah. Maksudnya baca kesempurnaan ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 47. Itu walaupun wa inkana mitla wa inkana misqala habbatin min khordalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini kelengkapan ayatnya. Kami akan meletakkan timbangan yang tepat. Pertengahan pada hari kiamat yang adil. Maka tidak ada yang dirugikan seorang pun sedikit pun pada hari kiamat. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji yang paling kecil. Pasti kami akan mendatangkannya. Pasti kami akan mendatangkannya. Dan cukup kami sebagai hasibin yang menghisap. Menghitung pada hari kiamat. Maka ketika Nabi sudah membacakan ayat itu. Faqala rajul. Orang itu berkata, demi Allah wahai Rasulullah. Ma ajidu li walahum syai'an khaira. Min mufaraqatihim. Saya tidak mendapatkan untukku dan untuk mereka kebaikan. Daripada ya saya berpisah dengan mereka. Artinya tidak ada kebaikan lagi kalau begitu. Kecuali saya harus memerdekakan mereka. Ini tebusannya. Saya bersaksi dan mempersaksikan kepadamu bahasanya mereka semua merdeka. Jadi dia merdekakan seluruh budaknya. Merdekakan seluruh budaknya daripada nanti di hari kiamat. Iya, baru datang di kisos. Jadi dia merdekakan seluruh budaknya. Ini hadits riwayat Imam Tirmidzi untuk berbuat baik kepada pekerja dan memenuhi hak mereka. Masalah mereka tidak memenuhi hakmu, amanahmu, itu urusan mereka nanti kepada Allah. Urusan mereka nanti kepada Allah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Ini hadits-hadits yang belum sebutkan yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Iya. Hadits yang berikutnya. Sisa 7 menit.
dari jam 10. Kalau ada pertanyaan, silakan Kang Ian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dari yang pembahasan kemarin mengenai anak yatim, sekaligus ada pembahasan hari ini, yaitu bagaimana hukumnya ketika kita membuat yayasan anak yatim. Nah, itu bagaimana dalam Islam. Iya, Kemudian yayasan yayasan anak yatim. anak yatim terus. Sekarang kan banyak tuh Hmm. yang dilembagakan gitu. Kemudian di dalamnya kan ada hak juga, hak para pekerja. Apakah boleh kita mengambil uang tersebut dari uang anak yatim tersebut? Nah, seperti itu. Enggak boleh. Kalau membuat lembaga yang tentunya bergerak dalam tolong menolong dan membantu anak yatim, apa yang diamanahkan kepada kita itu punyanya anak yatim. Punyanya anak yatim. Iya, kecuali iya dalam hal itu memang dari pihak muhsinin, orang-orang yang menyantuni anak yatim itu adalah mereka memang memberikan juga amanah untuk yang menjaganya, penunggunya. Boleh dia ini. Adapun dia pakai digunakan amanah untuk anak yatim tapi dia pakai sendiri tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu kan dilarang, diharamkan dalam syariat untuk memakan harta anak yatim. Berarti harus sesuai akad ya. Harus sesuai akad, betul. Jazakallah. Silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, ada sebuah kasus dulu terjadi. Ada seorang pekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia bekerja setengah bulan. Akadnya 1 bulan, dia bekerja cuma setengah bulan. Ia kabur karena mencuri HP begitu Ustadz. Terus nggak lama kemudian dia meminta gajinya yang pernah dia bekerja. Tapi kita tidak memberinya Ustadz. Nah itu siapa yang berdosa Ustadz? Kita tidak memberi gajinya, kenapa? Karena dia sudah cuman setengah bulan kerja terus kabur bawa lari barang. Oh, enggak boleh, kita harus kasih gajinya sesuai dengan kerjanya itu. Masalah dia mencuri HP, ya masalah dia mencuri HP, maka itu urusannya. Nah, itu adalah urusannya. Paham kan? Terakhir, Mas Fudail. Artinya gini, sudah diisyaratkan di hadis tadi kan? Kita paham pertanyaannya Ubaidullah? Disyaratkan dengan hadis tadi. Kalau dia dolim kita, dia akan dikisos. Iya kan? Tapi jangan kita balas mendoliminya. Karena bahaya nanti juga dia akan kita juga akan dikisos. Mana haknya yang dia sudah bekerja? Masalah mencuri HP dia yang salah. Paham kan? Tapi masalah dia bekerja sudah setengah bulan, itu haknya kita kasih. Bismillah Ustaz, Ahsanallahilaikum. Ustaz, ini kan ada pertanyaan titipan Ustaz. 2 tapi Ustaz. Yang pertama Ustaz, apa hukumnya kita itu mengakikahkan anak yang sudah meninggal Ustaz? Terus anak yang sudah meninggal, iya, usia udah lahir Ustaz. Usianya mungkin ya 5 bulan lah. sudah 5 bulan. Iya, kan karena itu kan kita Berarti sudah diakikahkan sebelumnya. belum Hari Ustaz. ke-7. Belum Ustaz, karena belum ada uang mungkin toh. Oh, enggak ada sunnahnya. Karena mayoritas berpendapat akikah itu sunnah hari ke-7. Yang penting dipotongkan dulu kambing di hari ke-7, masalah acara nanti boleh hari ke berapa. Tapi masalah potong kambingnya hari ke-7.
Karena dinukil dari ucapan Nabi dan perbuatan Nabi tidak pernah melebihi hari ke-7. Itu mayoritas. Jadi kalau sudah 5 bulan tidak sunnah lagi, sudah lewat waktunya. Ustaz, kan lahir adiknya lagi kan Ustaz. Nah dia itu belum diakikahi juga Ustaz. Karena mungkin belum ada uang Ustaz. Sampai dia besar sekarang, sampai dia udah menikah Sudah, Ustaz. tidak ada lagi sampai dia menikah. Sudah tidak ada syariat akikah. Karena tidak dinukil dari para sahabat akikah saat dewasa. Tidak ada penukilan. Terus Ustaz, yang pertanyaan kedua Ustaz, apa hukumnya kita memasang pelantena untuk menjaga kehamilan? Memasang? Pelantena untuk menjaga kehamilan. Apa itu? Apa pelantenan? Untuk menjaga kehamilan Ustaz. Terus untuk mencegah kehamilan. Apa itu pelantenan? Itu dulu yang dijelaskan. Tidak tahu Ustaz. Pertanyaan titipan tuh Ustaz. Nah terus Ustaz. Tanya mi dulu nanti. Apa itu pelantenan? Yeah. Nah. Habis itu Ustaz, dia qadarullah meninggal di atas, dia masih memasangnya Ustaz. Oh nanti tanya dulu itu, tanya dulu. Nah. Nanti Podoil tanya dulu. Apa itu pelantenan? Ya KB Ustaz. Oh KB? Mungkin. Mungkin juga. Ya jawabannya mungkin juga. Kalau memang KB mungkin, iya, maka dilihat. Dah, kalau memang ada maslahatnya, anaknya dekat-dekat jaraknya dan dia tidak mampu mengaturnya, mengurusnya, boleh pasang KB. Dan dia meninggal di atas ini tidak apa-apa, tidak perlu dicabut. Tidak perlu dicabut. Kecuali yang dia pasang adalah emas, itu dia keluarkan. Karena akan ada nanti nabash, pencuri harta penghuni kubur. Nah, kalau ada emas, ada gigi emas, KB-nya itu pakai emas, nanti diambil dulu. Karena kalau tidak, akan digali nanti kuburannya orang-orang yang mencuri kuburan. Nah. Syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.